Sahabat yang berbahagia, bagaimana puasanya hari ini? Semoga puasanya mendapatkan kebahagiaan seperti yang kita harapkan. Sebelum ini kita menjadi orang yang paling bahagia saat kita berpuasa. Nah, pada malam hari ini, karena sudah memasuki hari ke-18, saya masih ingin menekankan 29 nilai kita ini di yang ke-18 adalah tetap masih di Quran lagi. Tetapi dari sisi yang lebih menghujam lagi. Apa itu? Setelah Al-Quran diturunkan dengan dua fase. Fase dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Seluruh ayat turun dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas seperti susunan yang kita dapati hari ini. Lalu kemudian fase kedua dari langit dunia ke qalbu Muhammad SAW. Secara bertahap dan dimulai bukan dari Al-Fatihah, tetapi dimulai dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa ada sebuah cara yang paling menyentuh kalau ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Apa itu? Dan inilah nilai 29 yang sekarang ke-18, value Ramadan. Niat membaca Quran untuk tazkiyatun nafas, untuk talyinul qulub. Niatkan baca Quran sungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa, untuk mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati. Insya Allah kalau itu kita niatkan saat membaca Quran, sebelum kita mulai membacanya, kita niat dulu, ya Allah, aku niat ingin membaca Quran ini. Boleh jadi ada yang aku fahami, boleh jadi ada yang tidak aku fahami. Tapi ya Allah, jadikanlah seluruh bacaan Quran yang kubaca ini sebagai penyuci jiwaku, pembersih hatiku, pelembut hatiku dari yang keras, dan membuang semua penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hatiku. Nah sahabat, kadang metode itu saya pakai dalam momen-momen tertentu. Ya, baik ketika sholat maupun ketika tadarus. Ada satu yang saya rasakan ketika saya membaca Quran niatnya untuk tazkiyatun nafas. Dan ini sesuai dengan maqasid Al-Quran. Kenapa Quran diturunkan? Selain untuk sebagai hidayah, tetapi untuk bisa sampai Quran menjadi hidayah, hati inilah yang menjadi objek utamanya Quran ini. Bersih nggak dia menerima Quran? Nah, ketika kita niatkan seperti itu, insya Allah, tiba-tiba kalbu yang tadinya malas menghadapi Al-Quran, dibersihkan oleh Al-Quran, menjadi senang. Kalbu yang tadinya gampang bosan ketika berlama-lama dengan Al-Quran, karena sudah dibersihkan oleh Al-Quran dengan niat kita, maka kita senang berlama-lama dengan Al-Quran. Tetapi ada romantisme, ada kenikmatan, dan efeknya adalah baca Quran kita walaupun suara kita nggak enak atau kurang pandai, tapi dengan sendirinya karena hati bersih, jiwa bahagia, yang melantunkan ayat-ayat Quran itu bukanlah lisan dan tenggorokan kita, tapi daya rasa kita yang sudah mempengaruhi lisan dan tenggorokan ini. Sehingga kita nikmat, nggak terasa berlama-lama bersama Quran, berpanjang-panjang bersama Al-Quran. Dan sepanjang kita baca Quran, hati kita bersih.
Alhamdulillah. Sebab ada orang yang ketika baca Qur'annya tidak meniatkan untuk menyucikan jiwa. Ada yang mengerikan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ada berapa banyak orang yang membaca Qur'an tapi dia dilaknat oleh si Al-Qur'an itu sendiri. Pembacanya dilaknat oleh Al-Qur'an. Bayangkan, dia membaca Qur'an tapi terhitung seperti orang berdosa di hadapan Allah dan dicela oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, pada malam hari ini, di pesan saya ke-18, mari kita membaca Quran dengan niat tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa dengan niat melembutkan hati, talyinul qulub, dengan niat membersihkan hati dari penyakit musyrik, penyakit riya, penyakit nifak atau munafik, penyakit fusuk atau fasik, dan semua penyakit-penyakit yang cenderung suka berdosa dan cenderung untuk mengajak kita kepada dosa. Semoga Ramadan tahun ini 1442 Hijriah menjadi malam yang penuh berkah buat kita semua.